solusi. Dicawik-cawik, Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya disiramin di depan dagangan nasi. Bapak cebok, air cebokannya dicawik-cawik di depan nasi. Saya cebok, saya siramin nih sepanjang ini. Ini Bapak lihat rame aja, tamu ya rame. Itu air cebokan saya Pak, manjur. Ini Bapak salah satunya tuh, ketarik sama saya. Padahal jauh loh Bapak di Jogja. Cebok bos, cawik. Coba lu cerita pengalaman ruko kosong. Ya Pak, kalau toko saya kebetulan agak banyak ya, 15 ruko. Jadi kalau mau ada yang kontrak itu kadang-kadang mereka agak pilih-pilih ya. Karena di daerah kita banyak toko-toko dan ruko-ruko. Jadi kita akalin dengan ilmunya Pak Haji Dwi, yaitu dengan ilmu cawik-cawik. Sebelum sholat setelah sholat subuh, istri saya udah mulai cawik-cawik. Doanya biasa sama kayak Pak Haji, dengan mengharap Allah SWT dan wasilahnya amin aminnya anak yatim kandang pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Biswondo. Ruko saya laku hari ini, laku dibayar tunai, tahunan, bulanan atau tahunan, silakan disewa dengan bayaran tunai. Itu Pak, saya pasang pagi-pagi itu nomor telepon. Misalnya ruko ini sedikit dikontrakan, itu jam 7 malam tuh telepon berhenti Pak. Pada nanyain berapa duit, boleh pakai misalnya buat steam mobil enggak, kalau enggak mau buat salon, mau bikin toko BRI Link. Ini yang sekarang ini yang saya dengar dari isi ya. Terus ada mau jadi nasi padang, ada yang mau bikin barbershop kayak gitu. Jadi diyakinin ya Pak, pas lagi nyawik itu bahwa kita udah pakai ilmunya kandang B dan yakin kita dikabul. Itu aja Pak. Amin. Iya. Terus apa lagi Pak? Untuk waktu sedekah subuh itu waktunya. Oh, sedekah subuh dari asar sampai ntar jam 00. Oh, jam 12. Bukannya sedekah subuhnya nanti pagi subuh. Orang tahajud, biasanya orang tahajud itu 3:30. Di RDI nggak berlaku. Di RDI tahajud jam 00. Jadi kita di awal waktu. Di awal. Karena kalau udah asar, ini jatuhnya udah jatuh hari Minggu nih. Abah sedekah subuh gitu. Jadi namanya di awal waktu. Di awal waktu. Jadi Bapak sedekahnya nih kalau subuh dari sekarang nih sampai nanti jam 00. Nah, kedua Bapak kalau bisa Pak, saya lihat tamu RDAY kenapa pada sugih-sugih, pada kaya raya, bukan tajir melintir. Kalau tajir melintir udah kaya raya, terpuruk. Sekarang banyak tamu RDAY ada salah satu tuh terpuruk, abis terpuruk. Nah mau saya kaya raya aja, jangan ada kata-kata tajir melintir, kaya raya aja. Nah ini alhamdulillah Pak, dia sedekah subuh nggak pernah bolong, sedekah Jumat barokah nggak pernah bolong. Terakhir, sedekain senilai makanan favoritnya ibu. Ibu makanan favoritnya apa? Oh, sayur lodeh pakai ikan kembung. Nah, berapa tuh harganya sayur lodeh ikan kembung? Misalkan 15.000, misalkan 20.000. Oh, sukanya gudeg, berapa tuh harganya? Nah, kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12, udah sembuh. 500 anak yatim itu tadi kali 12 tahun. Ibarat tahun. 12 itu ibarat tahun. Kali 500 orang. Iya. Dikali 12-nya itu ibaratnya 1 tahun 12 bulan. Oh. Berarti misalnya gini ya? Dibayarkan sekaligus. Ya. Nanti pas pulang.
Didiskusiin dulu sama orang rumah. Karena kan nilainya banyak, bukan 10 juta. Makanan favoritnya ibu apa misalkan? Saya sukanya nasi empal. Berapa tuh nasi empal? 15.000. Nah 15.000 kali 500 anak yatim kali 12. Gitu. Nasi bandeng. Nasi ikan. Nah, kali 500 kali 12. Kalau memang dia itu ada mereknya harus sama. Jadi misalnya aku suka nasi padang sederhana, ya harus nasi padang sederhana. Tapi yang biasa dimakan. Ya, sukanya makannya apa misalkan? Pecel ayam. Pecel ayam yang di mana? Yang di Purwokerto. Oh, dia sukanya apa? Soto kroya. Oh, dia sukanya apa? Apa aja. Nah, senilai makanan favoritnya dia kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Suruh makan dulu. Dulu waktu sehat makannya di mana? Oh, aku sukanya kayak makanan sing kae. Beli dulu. Beli dulu. Tahu harganya. Nah, kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Manjur gak? Manjur. Kenapa ibu sakitnya nggak sembuh? Karena ibu hatinya keras. Iya memang. Gitu. Nah, untuk melembutkan hati yang keras, ada hadisnya. Lo terangin, lo ngapain bolak-balik kayak gosokan? Sini lo ngapain bolak-balik? Hah? Terangin, hati keras. Kenapa orang kok nggak terkabul? Kenapa orang nggak terkabul? Iya, jadi penyakit hati tadi sudah terangkan Pak Haji, ya. Dan yang paling utama itu adalah hati kita karena keras. Iya. Dan cara melembutkan hati, Rasulullah ada hadisnya. Nanti lihat di Al-Quran. Rasulullah Rasulullah bersabda, apakah kalian mau hatinya menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Niscaya hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan. Bukan kasih makan anak yatim dalam arti kata bapak ibu tinggal di Cilacap. Terus anak yatimnya dibawa ke sono, biayanya gede. Jangan juga makanannya dari Cilacap dibawa kemari. Enggak, belum tentu anak yatim suka. Misalkan ibunya di sana sukanya apa? Soto gombong misalkan, atau soto kroya atau Sukaraja. Belum tentu juga anak yatim suka Sukaraja. Nah, nanti senilai makanan soto Sukaraja kali jumlahnya anak yatim 500. Jadi senilai itu nanti kita di sini masakin seblak. Favoritnya di sini kan seblak anak-anak. Nah, jadi dimasakin. Sayang makan nih hajatnya ibu ini, binti ini. Pasti sembuh. Gak mungkin enggak. Gitu. Tenang aja. Manjur bos. Iya udah kemana-mana hampir 100 juta lebih kayaknya. Nggak sama sekali, cuman ya beda dikit lah. Yang tadinya tiduran ya bisa duduk walaupun hanya 10 menit apa 5 menit terus tidur lagi. Kalau ibu air cebokan alat kelamin ibu susah, salah satu aja pakai air cebokan siapa? Anak apa cucu cebok, air cebokannya buat minum ibu, dimasak buat masak. Iya, masakan ibu buat teh, ya. Buat nyeduh. Oh iya. Boleh. Ya, boleh. Kalau misalkan kakak saya mau yang makan cuma aja atau boleh. Kan yang diobatin ibunya. tapi saya juga ingin kerasnya kakak saya biar kebilang juga. Ya jangan dikasih tahu dong kakaknya kalau itu air cebokan buat masak nasi. Tapi yang masak
Ya masa kakaknya kan saya sama adik saya. Gini aja, kamu cebok di rumah kamu, bilang, Bu, ini paketan air doa gitu. Ini air doa dari Bogor, Bu, buat masak nasi. Jangan begitu. bilang itu air cebokan. Jadi kan makan sekeluarganya tuh di rumah yang pada keras-keras kan jadi lembut. Ya yakin satu rumah itu semua keras banget. Ya udah, bilang aja Bapak cebok. Bapak cebok segalon. Iya. Bawa ada ke rumah nih air doa dari Bogor. Padahal tuh air cebokan Bapak bikin di Cilacap. Oh, iya. Besok datang lagi. Kok Pak Haji baik bener sih ngirimin air doa dari Bogor. Padahal tuh Bapak yang bikin sendiri. Boleh? Boleh lah. Boleh. Kalau bilang sama kakaknya ini air cebokan. Iya nggak mau. Nah, bilang aja. Nih, nih dikirimin air doa dari Bogor. Tapi kalau misalnya kehabisan kita nggak tahu loh ya. Bikin lagi, nanti Nggak, bilang maksudnya, nih, dipaketin sama Pak Haji air doa. Padahal boro-boro gue maketin. Gak ada Iya kerjaan sih. lah. Maksudnya kalau kita belum tahu loh, nggak tahu itu habis, belum bikin sana pakai air sudah pakai. Kamu yang bikin lain dong nggak langsung apa-apa. ngirimnya 5 galon, 2 galon, 3 galon. Kamu 5 galon, nanti telepon orang rumah. Masih berapa lagi? Segalon lagi. Kamu kirimin lagi 5 galon. Oh iya. Apa artinya galon sih demi Iya, ibu iya. tercinta? Kirimin lagi 5 galon. Bilangnya, Bu, ini dapat kiriman air doa dari Pak Haji Dwi. Bilang aja air doa, boleh? Iya. Boleh lah, kita tipu aja. Tapi yang bikin panjenengan sendiri, bukan saya. Oh, iya. Maksudnya masnya sendiri sama mbaknya. Sanes kulo. Pak Kaji yang mana sama Pak Kaji nanti. Lah ini saat apa kita cebok kan saya lihat di video kan ada Pakai mic. Ada doanya enggak? Iya. Oh, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karunia anak yatim RD. Mana kertasnya? Doanya air cebokan. Iyalah, aku dikasih. Nulis enggak? Ini Pak Kaji ngomong cepet banget. Hah? Cepet banget. Cepet. Kalau nggak cepet gimana? Sat. Iya sih nulisnya enggak. Tuh ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Oh iya, ya ini gak punya sih. Udah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RD Kandang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ibu saya Binti sembuh total. Udah sembuh total. Gampang? Berarti dari Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Terus Nama ibunya yang sakit. Nama ibu ya. Nama ibu. Suwondo, Ibu Rasem binti Tirarun misalnya. Ya. Itu penyakit ibu sembuh. Sembuh. Oh gitu. Terus yang kata-kata semua yang jelek-jelek nggak usah nggak apa-apa. Apa gimana? Enggak usah. Oh, gitu. Oh, berarti doanya yang ini ya Pak? Yang atas. Atas tinggal ditambahi bin. Ya. Ibu Rasem. Maaf ya Pak Haji, saya ini terus terang saya kan lupaan, jadi saya minta kayak gini biar nanti saya Enggak apa-apa. bisa untuk hafal. Namanya orang berobat kan masih kagok. Iya ya, Itu baru saya pertama ini kali saya. Pertama kali saya. Setelah ngikutin Pak siapa? Namanya? Pak Kentus. Pak Entus yang katanya sininya pembuluh darahnya pecah. Pak Entus Supadi apa ya? Itu yang kemarin 10 juta, kan udah 5 kali sekarang ke sini. Boleh. Tuh, jadi nyoba dengar dari dia. Awalnya dia yang ngasih tahu. Boleh. Terus apa lagi? Yang masih ganjel. Sementara sih itu, cuman sekarang kembali ke diri saya sama adik. Itu usaha
usahanya nggak nggak tentu loh. Maksudnya? Jadi jualannya nggak rame lah istilahnya. Sama lah. Haji Marco juga kan punya ruko, punya kontrakan. Rukonya 15 pintu. Nah kalau kontrakannya sepi, nggak ada yang ngisi, kosong. Nah dia cebok alat kelaminnya, disiramin di depannya. Cawik-cawik. Terus doanya? Ada bacanya, tuh ada bacanya. Ada cara manggil pembelinya. Sambil nyebok, paling atas baca. Tapi nggak boleh ketawa, nggak boleh senyum, paling atas baca. Jual memek, beli memek, jual kontrol beli. Kontrol. Nggak mungkin bisa saya nggak senyum. Nyebutin punya sendiri. Nah itu dibaca 9 kali. Setiap hari, waktunya bebas, jam berapa aja. Rame banget. Ini ilmunya nenek kita, simbah kita zaman dulu. Manjur. Jur. Bisa? Insya Allah. Ada lagi? Ini kan jualan untuk makanan. Ya, yang Bapak satu kan material. ini berarti yang pelanggan saya. Ya, pelanggan saya pada datang rame. Bayar tunai. Iya. Pak, RDA tuh paling jauh di Bogor, paling macet. Bogor Barat, Ciampea, Cibuntu. Bapak lihat tamunya tuh tadi pagi, ramenya luar biasa. Setiap hari begitu. Apa di sini ada kelebihannya? Enggak ada, biasa-biasa aja. Anak yatimnya juga kayak begitu. Coba Bapak lihat. Rame banget. Malam rame lagi. Pagi rame lagi. Emang di sini diapain? Boro-boro dia cuma ngobrol doang. Iya sih. Bapak lihat di YouTube, followernya berapa tuh di YouTube? Orang manjur, Bos. Amin. Manjur. Amin. Tinggal Bapak yakinnya harus pasti rame lagi. Pasti rame lagi. Yang penting ini Bisa. ya. Ini 18 ini ya. Apa? 18 sifat ini yang nggak boleh dilanggar ya. Iya, nggak boleh. Pelan-pelan. Saya Bapak baru kenal. Saya juga ibu saya yang sakit harus bisa. Iya, nggak boleh. 18 pelan-pelan Bu, kata Pak Haji. Bisa gak sifat yang 18 jangan ada ya Bu. Bisa. Terutama itu sebutin. Kamu sebenarnya nyindir ibu ya? Enggak, Pak Haji udah neropong ibu. Sifat ibu semua, ngoten. Iya. Oh iya, terus ini ibu kan dulu waktu masih sama bapak kan bukan setahu saya ya, tapi banyak orang bilang bapak itu kan pakai pesugihan. Nah, ibu juga pernah cerita sama aku, pernah dibawa suatu tempat, di situ suruh, nggak tahu lah aku, ibu ceritanya waktu itu pokoknya dibawa suatu tempat. Nanti kalau ibu minum air cebokan, itu pesugihannya bapak keluar dari badannya ibu ntar gak sakit, sehat. Itu karena ketempelan. Karena bapaknya kuat, bapaknya sehat. Ibunya gak kuat, ibunya kena gitu. Nah obatnya pakai itu, air cebokan. Diobatin kemanapun gak bakal bisa sembuh. Karena itu kan ketempelan. Berarti nanti keluar sendiri ya? Ntar keluar sendiri. Diobatin sampai manapun gak sembuh. Kenapa? Karena suaminya itu orang kuat. Punya kekebalan. Yang kena ke siapa kalau diserang? Istrinya, mantannya. Gitu. Kalau itu ya memang sih. Istri yang terakhir ya kalah juga sampai meninggal. Iya. Iya, yang terakhir itu meninggal. Yang ngakibatin ibu sama iya, ini bapak juga nanti ibunya juga pasti meninggal. Bapaknya hidup, nggak bakal ibunya hidup, bapaknya meninggal. Apa memang itu caranya bapak cari pesugihannya seperti itu? Buat tumbal. Setuju, kayak si Pak itu, Kentung. Buat kayak tumbal Pak Kentung ya tadi Pak. tuh. Berarti buat tumbal itu. Ya, kalau dia kan tumbalnya diri dia sendiri. Kalau itu tumbalnya orang lain. Nanti dia kawin lagi, mati lagi istrinya, kawin lagi mati. Kalau udah habis, baru ke anak. Kayak gitu ya. Tapi tenang aja, kan udah ada penolak balanya. Sedekah makanan favorit, kali jumlah anak yatim 500 ke 12 plus air cebokan. Tenang aja.
Nah, Bisa banget. Gantinya jeruk. Gantinya jeruk. iya ini loh. Iya ibu, berarti ibu bersih nggak ada apapun. Nggak ada, tapi ibu ketempelan dari suaminya. Akhirnya ibu yang menderita, ibu yang ngerasain sakitnya. Oh. Tapi bapak ada. Ya. Tapi bapak ada. Bapak ada. Ada. Oh. Tapi Tapi bapak nggak bakal kenapa-napa. oh kayak gitu. Soalnya gini. Terus cerai karena ada pelakor. Nah itu istrinya. Lah istrinya itu kan orang Jawa Barat, dia suka main ya kayak gitu, dukun-dukunnya gitu. Terus setelah sama dia berapa tahun, usahanya berkembang melejit. Terus punya rumah mewah dan cerai, terus nyatu lagi, terus cerai lagi, terus gabung sama ibu saya loh ya, nyatu lagi, terus sekarang udah cerai lagi. Itu ibu. Pertanyaannya apa? Maksudnya gini, apa ya mas, aku bingung mau ngomong. Mendingan gini, ibunya sembuh dulu aja, mbaknya nggak usah cerita masa lalu, biarin. Iya maksudnya aku kepengin bapak itu pengen ya dapat hidayah gitu loh Pak. Pasti mbak, sekarang ibunya diobatin dulu. Nanti udah sembuh mbaknya datang lagi kemari. Nggak mungkin baru sekali langsung tuntas 100%. Pasti Iya. tak encerit. Tak kalau langsung sembuh, lo kabur nggak bakal datang lagi. Ya, enggak. Emang tak encerit tenang aja. Gitu Iya. ya. Jadi ibunya Politik sembuh ini, dulu, Pak Haji, ibunya politik sembuh, toko materialnya rame, Amin, baru nanti amin. datang lagi ke sini Amin. untuk bapaknya dapat hidayah, Amin. nanti ngerjain lagi buat bapaknya lagi, Amin. selesai udah tuntas. Iya, juga ibu kan dulu dari keluarga juga apa? Kalau anak-anaknya itu dipasangin sama susuk apa ya kalau nggak salah. Karena sudah lama, katanya kalau susuk sudah lama itu jadi air ya. Nanti keluar Keluar nanti keluar sendiri. digini-giniin keluar, Iya. keluar gitu, nanti keluar bos, banyak kok bos. Tamu RDA yang pasang susuk, yang masang udah mati, Iya. tapi di RDA tanpa disentuh bisa keluar lagi susuknya. Oh, Kalau susuk susah mati kan kasihan. Iya ya. iya Nah memang. nanti kalau disedekahin, alhamdulillah susuknya keluar, umurnya panjang. Amin. Bisa? Alhamdulillah. Oke? Bisa. Oke. Praktekin dulu ya. Iya, iya. Pasti ya. Ya. Ibunya sembuh dulu ya. Ya. Amin. Usahanya maju dulu ya. Ya. Amin. Oke, sip, terkabul. Terkabul. Yuk. Yuk. Ya, kasih uang bibit. Ya. Buat manggil. Ada tuh di kertas. Tadi mana kertasnya? Ada di bawah. Ah, yang paling bawah. Ya, ya. Yuk, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Ini yang sedekah 10 juta. Oh, iya. Saya ke sini pertama Assalamualaikum kepada Pak Haji bersama ibu-ibu semua. Yang kedua, saya kenal dari RDAY itu 1 bulan dan saya kerjakan. Alhamdulillah kemarin itu kan saya lakukan terus selang kayak ke itu kedatang bulan. Terus kemarin saya lakukan lagi mulai Senin.
Terus yang biasa saya nggak pernah khatam Quran dah Pak. 1 juz aja udah susah loh. Kemarin sampai 10 juz itu sampai. Itu saya lakukan tobat juga sama itu yang apa itu? Yang 18 sama yang 50 itu. Udah selesaikan. Tujuan saya kemari, saya ingin lunas hutang Pak. Karena kemarin sejak tahun 2008 itu kena ganjaran si anak itu. Hutangnya berapa? Sekitar 900-an Pak. 900 juta. Iya. Lu hutangnya buat apa? Buat ngobatin anak, juga buat ya terus-terus gitu Pak. Belum selesai ngambil gitu. Saya itu ingin gaji Ngobatin itu anak. lunas. Anaknya sakit apa? Anemia. Dulu Anemia. kan ya belum Sekarang ada. masih hidup apa udah nggak ada? Masih hidup alhamdulillah. Masih hidup. Iya. Obatnya gampang Bu, cebok alat kelamin ibu buat minumin anaknya. Iya. Cebok alat kelamin ibu buat makanin anaknya. Ibu umurnya berapa? 53 53. Suami ibu umurnya berapa? juga sama 53. Ya berarti selama 106 hari. Oh iya. Nanti anaknya sembuh total. Iya. Itu udah sembuh terus saya kan Nah kalau jadi utangnya ibu pengen lunas, ibu Iya. colek alat kelamin ibu. Pasti utang saya lunas minggu ini. Pasti utang saya lunas minggu ini. Iya. Pasti utang saya lunas minggu ini. Nanti utangnya lunas minggu ini. Iya, amin. Terus apa Saya kan lagi? capek gajian terus 12 terus itu dok. Nanti enggak. Gaji bapaknya habis. Nanti enggak. Iya, amin. Iya. Terus apa lagi? Sama itu minta doanya anak saya agar dapat kerjaan. Anak. Iya. Sama kayak Haji Marco di Suwuk. Anak saya namanya siapa? Cici Lirmalasari. Nah, dapat kerjaan gajinya sebulan 50 juta. Dapat kerjaan gaji sebulan 50 juta di Suwuk. Oh, iya. Anaknya dia kan diterima di IPB Dermaga. Iya. Jalur undangan. Iya, Anaknya diterima di Sriwijaya. Iya. Jadi pramugari di Suwuk. Iya. Setiap hari Kemarin di itu Suwuk. udah Kasih sekolah RCBO. yang pramugari itu Pak nggak dilanjutin tinggal tanpa itu. Ya nggak tahu lah memang ya kayak gitu. Nggak apa-apa. Iya. Nah, anak dia jadi pramugari di Suwuk. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat minum anaknya. Oh iya. Diterima kerja gajinya sebulan 50 juta. Siap. Diterima kerja gaji sebulan 50 juta. Iya, siap. Kalau anak saya dokter, praktek di rumah sakit RSUD, praktek, pasiennya banyak. Pasiennya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Anak saya punya klinik, anak saya punya klinik, anak saya punya apotek, anak saya punya apotek. Ada lagi? Satu lagi Pak Haji boleh? Boleh. Suami saya kan barusan sekolah perwira, mau ditempatkan di tempat semula. Ya. Ya itu. Jadi sekarang pangkatnya Sekarang apa? perwira, letnan. Letnan. Iya. Sekarang pertanyaannya apa? Sekarang kan masih transit di Jogja, mau kembali ke Temanggung lagi. Gimana caranya? Ya. Sedekah 12 kali gaji dia terakhir. Gaji terakhirnya berapa? Misalnya gaji terakhirnya dia 1 juta kali 12. 12 juta. Gajinya dia 3 juta kali 12. 12 kali gaji terakhir. Oh ya. Yang sisanya potong-potong itu. Enggak, gaji kotor. Iya, oh gaji kotor. Ya, sebelum dipotong-potong. Gaji kotornya dia kali 12. Nanti yang ibu inginin di mana? Nanti diterima di situ. Iya. Pengen balik ke Jogja, pengen balik ke Semarang, pengen balik di Temanggung. Iya. Pengen jadi Kapolsek Temanggung, pengen jadi Kapolsek di Kendal. Itu tentara kok Pak. Tentara bukan polisi. Tentara, Iya. ya udah pengen jadi Koramil dan Ramil. Dan Ramil, iya. Gitu. Ya paling jadi dan Ramil gitu. Tapi coba penempatannya itu minta yang dekat Bisa. rumah. Bisa. Sedekah 12 kali gaji kotor. Oh iya. Bisa? Amin. Pasti? Pasti dapat Sip, uang. Ya. terkabul. Makasih Pak Dokter. Ya. Kok bilang Pak Dokter? Ya. Pak Haji. Ya, ini namanya Haji Marco. Pak Haji Marco. Pak. Habis rombongannya Klaten. Enggak ada. Enggak ada. Panggil yang itu. Berapa orang? Hah? Bagusnya gimana? Saya ngikut aja. Enggak. Cangkemnya. Mas sampai dulu promosi ya Pak ya? Yuk. Mas besok katanya Pak kita fokusnya terserah gitu. Boleh. Boleh.
ya Pak, sambil nunggu Pak Haji siap. Coba hitung dulu. Hitung dulu. Cik. Ya. 100 berapa? Kelihatan ya. Hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat GG Travel dan sahabat-sahabat RDIY di seluruh dunia. Tentunya siang sore hari ini dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Hari ini acara yang luar biasa telah selesai bersama Mbak Nadia si Ratu Pinjol. Keberangkatan GG Travel berikutnya di tanggal 30 Juni 2025. Start dari kota Klaten, Jawa Tengah. Ya, tiket masih sama 700.000 PP, tentunya dengan fasilitas jaminan pasti privatnya. Teman-teman yang mau ikut rombongan GG Travel silakan WA di 0812 800-797 di 0812 800-797. Ingat WA-nya di 0812 800-797. Ya, ditunggu WA-nya ya. Kita berangkat di tanggal 30 Juni 2025 atau di hari Senin besok. Alhamdulillah hari ini udah ada yang daftar Pak Haji. Udah. Besok rame lagi ya, dua bis, 3 bis ya Haji ya. Ya. Harus promosi tiap hari. Nah, teman-teman ditunggu pokoknya ya. Hari Senin kita berangkat ke RDIY Bogor supaya teman-teman bisa ketemu Pak Haji secara langsung, bisa belajar langsung dengan guru kita tercinta. Berapa Jangan lupa nomor HP-nya kalau ada yang mengikut. ya, nomor HP-nya di 0812 800-797 0812 800-797. Jangan lupa teman-teman berikan sedekah terbaik ya, karena sedekah itu untuk diri sendiri ya. Semakin baik sedekahnya tentunya akan makin cepat kabul hajatnya ya. Ya, silakan WA di 0812 800-797. Ditunggu ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada yang transfer Pak. Ini ada yang transfer buat besok. Oh iya. Ikut dua. Daftar lagi 2 dulu saja. Masih ya Pak Haji, pagi lagi. Pas Pak Haji. Ya, Bapak tinggal di mana? Di Jogja. Jogja. Ini rombongannya BRI apa beda? Oh beda. Oh iya. Sendiri. Sehari-harinya apa kegiatannya? Kegiatan sehari-hari saat ini sebagai koordinator lapangan Satpam. Apa? Satpam. 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 Oh. Siap. Terus tahu RDIY dari mana? Dari YouTube. Oh YouTube. Siap. Jadi hajatnya apa sekarang? Untuk hajatnya yang pertama untuk bisa melunasi hutang. Utangnya berapa? Hutangnya 100 juta. 100 juta. Ya. Jaminannya apa? Untuk jaminan tidak ada. Maksudnya jaminannya nggak ada gimana? Tidak ada. KTA gitu kayak gimana? Bukan. Jadi kemarin yang pinjam atas nama istri KUR itu. Oh KUR. Ya. Kalau KUR nggak pakai jaminan nih? Kemarin tidak pakai. Oh enggak. Oh. Tidak pakai. Iya. Jadi pengen utangnya lunas. Siap. Utangnya segera Gimana lunas. caranya? Siap. Jadi gini loh Pak. Ilmunya RDIY itu gampang banget kalau Bapak meraktekin. Bapak nggak boleh punya sifat 18. Siap. Jangankan 18, 5 juga nggak boleh. Jangankan 5, 3 pun nggak boleh. Jangankan 3, 1 nggak boleh. Karena kalau Bapak punya itu rusak semua. Gimana dong Pak Haji? Ya mesti latihan. 18 nggak boleh ada. Kapan Pak Haji? Ya kalau bisa mah seminggu ini urgent. Siap. Seminggu ini nih urgent. Biar minggu ini harus cair. Siap. Itu. Kedua, Bapak jangan inget-inget utang. Kok nggak boleh sih Pak Haji inget-inget utang? Karena kan ayatnya. Oh iya, iya bos. Kenapa? Enggak sedekah, ini masuk. Oh iya. Iya.
Nggak apa-apa. Iya. Emang langsung pulang kan lu nginep di sini bukan? Oh ya wes. Ya. Nah, kebanyakan Pak tamu RDA itu utangnya nggak lunas-lunas. Kenapa? Karena otaknya utang aja, melintir. Makanya tamu-tamu RDA yang rata-rata hajatnya kaya raya tajir melintir, 100% nggak ada yang terkabul. Nggak ada yang terkabul. Jadi harusnya kaya raya. Nggak ada kata-kata tajir melintir tuh nggak ada. Melintir Pak. Melintir. Jatuh. Iya betul, jatuh. Nah mau saya, Bapak harus yakin ininya nggak boleh pikiran hutang. Aduh besok jatuh tempo, aduh nggak boleh. Kenapa? Hutang itu gelap. Pasti besok terang. Karena habis gelap terbitlah terang. Jadi Bapak jangan pikir gelap. Gelapnya sampai kapan ya? Nggak boleh. Nanti pasti terang. Kalau terang pasti siang. Tenang aja. Ya. Dulu kita waktu SD pernah susah. Lulus. SMP pernah susah. Lulus. SMA pernah susah. Lulus. Pacaran pernah ribut. Kawin. Bahkan punya anak. Nah kita kok selalu ngomongnya kapan ya utangnya lunas. Kapan ya utangnya lunas. Kalau Bapak nanya kapan utang lunas, Allah nggak mau jawab. Yang jawab mana mic-nya? Kapan kita terbayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti kita akan terkabul. Pasti kita kebayar utang. Mungkin lusa atau di lain waktu. Jadi Bapak mulai hari ini nanti pulang dari sini nggak boleh terbersih di pikirannya tuh hutang. Jadi yang ada apa? Kesenangan. Kok Pak Haji ngomong begitu? Ya Pak. Karena kalau Bapak inget utang, yang ada utangnya ngejelimet. Bapak ngomong utang, utangnya ngejelimet. Bapak ngomong utang, utangnya ngejelimet. Jadi Bapak nggak boleh inget utang. Siap. Nggak boleh. Siap. Udah pasti lunas kok. Ngapain? Orang udah pasti lunas. Orang udah pasti lunas kok. Orang udah pasti lunas. Siap. Itu. Pak Haji kenapa ngomong begitu, Pak? Dulu kebayang nggak Pak Jokowi jadi presiden? Enggak. Kebayang nggak Pak Prabowo jadi presiden? Enggak. Dari mana? Ya karena dia yakin. Bapak inget nggak? Indonesia merdeka tahun 1945. Kata-kata kalau Bapak ketemu saya, kita sebagai teman, merdeka, merdeka, merdeka. Itu diucapin dari tahun berapa? 1928. Sumpah Pemuda. Ketemu, merdeka, merdeka. Dikabulin sama Allahnya kapan tuh? 45. Nah Bapak juga ditanemin di sini. Pasti lunas, pasti lunas, pasti minggu ini lunas, pasti minggu ini lunas. Belum lunas, pasti minggu ini lunas, pasti minggu ini lunas, pasti minggu ini lunas. Gitu. Tapi kalau Bapak berpikir, kapan ya lunas? Kapan ya lunas? Kapan ya lunas? Enggak lunas-lunas. Oh cuman ngomong begitu? Iya, saya nggak mau utang lunas dibayar. Saya nggak mau utang lunas harus jual aset, nggak mau. Lunas utang tanpa bayar, tanpa jual aset. Opo iso? Nggak ada kata opo iso. Pasti bisa. Nggak ada kata opo iso. Pasti iso. Pasti bisa. Jadi Bapak harus kuat. Siap. Nah. Bentar ya Pak.
Nih Pak, Bapak dengerin. Mana mikir? Masalah nih, judulnya masalah. Ya sama, kita utang juga masalah nih Pak, dengerin. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu, bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman. Tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Iya, jadi utang tuh bertingkah Pak. Siap. Utang tuh bertingkah. Jadi datang debt collector, jatuh tempo. Jadi kita dibikin hatinya gemerungsung. Emang begitu. Jangan Pak, wis tonton aja, tonton. Ada tekanan, wis namanya masalah begitu Pak. Misalkan dijadiin tersangka, emang begitu. Tonton. Akhirnya nggak jadi tersangka tuh. Ada banyak Pak tamu RDAE dijadiin tersangka nggak jadi tersangka. Nah maksud saya kita di sama utang juga gitu. Mau mau didatengin. Enggak, tenang aja. Jadi Bapak harus tenang. Pasti lunas. Pasti lunas. Pak Haji, ini memotivasi saya. Iya, makanya Bapak gimana caranya harus ulangi lagi sekali lagi. Nih, masalah, judulnya masalah. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu, bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman. Tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Terus ada lagi ya pertanyaan? Kemarin kan saya juga jualan nasi itu. Jualan nasi di mana? Nasi di Jogja juga. Nah, kemudian kurang laku gitu Pak Haji. Ya mohon untuk solusi. Dicawik-cawik, Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya disiramin di depan dagangan nasi. Bapak cebok, air cebokannya dicawik-cawik di depan nasi. Saya cebok, saya siramin nih. Sepanjang ini Bapak lihat rame aja, tamu ya rame. Itu air cebokan saya Pak, manjur. Ini Bapak salah satunya tuh, ketarik sama saya.
Pada jauh loh Bapak di Jogja. Cebok bos, Cawi. Coba lu cerita pengalaman. Ruko kosong. Ya Pak, kalau toko saya kebetulan agak banyak ya, 15 ruko. Jadi kalau mau ada yang kontrak itu kadang-kadang mereka agak pilih-pilih ya. Karena di daerah kita banyak toko-toko dan ruko-ruko. Jadi kita akalin dengan ilmunya Pak Haji Dwi, yaitu dengan ilmu cawik-cawik. Sebelum sholat setelah sholat subuh, istri saya udah mulai cawik-cawik. Doanya biasa sama kayak Pak Haji, dengan mengharap Allah SWT dan wasilahnya amin-aminnya anak yatim kandang pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Biswondo. Ruko saya laku hari ini, laku dibayar tunai, tahunan, bulanan atau tahunan, silakan disewa dengan bayaran tunai. Itu Pak, saya pasang pagi-pagi itu nomor telepon. Misalnya ruko ini sedikit dikontrakan, itu jam 7 malam tuh telepon berhenti Pak. Pada nanyain berapa duit, boleh pakai misalnya buat steam mobil enggak, kalau enggak mau buat salon, mau bikin toko BRI Link. Ini yang sekarang ini yang saya dengar dari isi ya. Terus ada mau jadi nasi padang, ada yang mau bikin barbershop kayak gitu. Jadi diyakini ya Pak, pas lagi nyawik itu bahwa kita udah pakai ilmunya kandang B dan yakin kita dikabul. Itu aja Pak. Amin. Iya. Terus apa lagi Pak? Untuk waktu sedekah subuh itu waktunya. Sedekah subuh dari asar sampai ntar jam 00. Jam 12. Bukannya sedekah subuhnya nanti pagi subuh. Orang tahajud, biasanya orang tahajud itu 3:30. Di RDI nggak berlaku. Di RDI tahajud jam 00. Jadi kita di awal waktu. Di awal. Karena kalau udah asar, ini jatuhnya udah jatuh hari Minggu nih. Abah sedekah subuh gitu. Jadi namanya di awal waktu. Di awal waktu. Jadi Bapak sedekahnya nih kalau subuh dari sekarang nih sampai nanti jam 00. Nah, kedua Bapak kalau bisa Pak, saya lihat tamu RDAY kenapa pada sugih-sugih, pada kaya raya, bukan tajir melintir. Kalau tajir melintir udah kaya raya terpuruk. Sekarang banyak tamu RDAY ada salah satu tuh terpuruk, abis terpuruk. Nah mau saya kaya raya aja, jangan ada kata-kata tajir melintir, kaya raya aja. Nah ini alhamdulillah Pak, dia sedekah subuh nggak pernah bolong, sedekah Jumat barokah nggak pernah bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah bolong. Bapak praktekin itu. Sedekah subuh mau berapa aja, mau 100.000, sedekah subuh jangan bolong, Jumat barokah jangan bolong. Siap. Wow luar biasa. Terus apa lagi Pak? Siap. Untuk ya izin, saya kan sering lihat YouTube Pak Ji. Ya, kemudian untuk waktu membaca hamdalah itu sebaiknya untuk waktunya kapan? Bebas dari bangun tidur sampai mau tidur, Bapak bebas ngucapnya Alhamdulillah, Alhamdulillah 999 kali, sehari 27 kali. Siap. Sehari 27 kali. Minimal. Siap. Minimal. Terus apa lagi? Untuk waktu waktu sholat yang ini yang 18 itu kan setelah sholat maghrib sampai dengan isya. Ya. Kemudian itu ya alhamdulillah sudah saya laksanakan. Kemudian untuk yang 5 kali 10 belum. Bebas, Bapak bisanya kapan? Mau dirapel habis isya boleh. Mau dirapel habis isya boleh. Siap. Bebas. Pokoknya antara mau bangun tidur sampai mau tidur.
Bapak kerjain Pak Nasrullah 57 kali sholat tobat, alhamdulillah bisa cair 21 miliar. Nah, mau saya, Bapak 68 kali sholat tobat, saya maunya 10 miliar tiap bulan, maunya saya tiap bulan. Bisa Pak Haji? Bisa Pak. Kan kata umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Itu saya dengung-dengungin dari tahun 2011. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, saya dengungin 2011. Alhamdulillah terkabul saya di 2024. 2024. Wow, luar biasa. Coba Bapak praktekin. Tidak kerja tapi saya masuk tiap rezeki 10M. Tidak kerja tapi mobil saya Hummer. Tidak kerja tapi mobil saya Rubicon. Tidak kerja saya pakai Velfire 4. Hitam 2, putih 2. Saya tidak kerja mobil saya Land Cruiser. Tuh, Bapak juga begitu. Saya tidak kerja ngajar gini, Pajero Sport Dakar saya hitam 4. Fortunernya 4. CRP hybridnya 2. Kok bisa Pak Haji? Ya itu kan dari Allah. Tenang aja. Yang penting kita mau dengungin aja terus. Cair 10 miliar, punya penghasilan sebulan 10 miliar, punya penghasilan. Pak, dulu kita beranggapan orang korupsi itu paling gede 10 miliar, paling gede 100 miliar, paling gede. Orang korupsi. Sekarang berapa orang korupsi? Triliunan. Nggak ada korupsi 1 miliar, goblok. Triliunan. Kok gitu? Lah negaranya ini nggak lengah ya, embat. Ada gak? Ada gak? Ada, nggak usah disebutin namanya. Iya Pak? Iya, dulu kita kekayaannya 7 turunan. Mana? Baru dua turunan udah habis. Baru ke anak, belum ke cucu loh. Udah nggak ada. Ini boro-boro buyut, boro-boro canggah. Katanya 7 turunan. Nggak ada lah. Kenapa? Biar aman dipindah tanganin ke orang lain. Tetap mah duit-duitnya dia. Iya Pak? Siap. Iya, negara boleh hancur. Pabrik boleh hancur. Tapi pemilik soge. Kaya mana? Lah itu contohnya sekarang Bapak nggak usah disebutin namanya. Perusahaannya boleh bangkrut, pemilik bangkrut gak? Enggak. Pemiliknya soge. Ada gitu. Siapa lagi? Siap. Kemudian untuk berikutnya untuk minta uang bibit. Oh iya, ajarin, centangin, cair 10 miliar tiap bulan. Ajarin. Dagangannya biar laris, panggil pelanggan, kalau jualan, langkai. Ini ilmu centong. Ini nanti saya contohin, kalimatnya nanti Bapak bisa olah sendiri ya. Contoh menggunakan ini bahasanya. Ini jika Anda uang terbesar di Indonesia, 50, 75, 100. Dan memberikan dengan jadi dulu mungkinnya kita harus bersenang-senang. Ceweknya juga cantik, menari, gembira. Kita bismillah. Nariknya ke dalam begini ya. Filosofinya biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya, anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Panggil. Gandeng
Ganteng, ganteng, datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang ya, ajak ya, datang ke rumah saya sini, kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja. Undang ya, ajak ya, datang ya, kawanmu ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya dari mana saja. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Besok Sabtu. Undang ya, ajak ya, datang Kalau ya, pengen laku tempelin. kawanmu sebanyak-banyaknya dari arah mana saja, dari negara mana saja, ke sini sebanyak-banyaknya. Pindah pemilik. Kembangkan sendiri. Caranya Caranya kita lagi mandi, itu praktek mandi, ngerjakannya milik ya, sekali praktek ini minimal jangan ikut saya lagi. Tadi nggak ikut. 10 sama, enggak sendiri kali. juga manjur 9 kali. Nanti laku. 9 kali siapa dijual ulang rumahnya. lagi 9 Dengar-dengar kali. dia menjual. Iya. 9 kali. Berapa? 9 kali. Lah waktunya 2M. Oh, iya. boleh habis sholat. Jadi pindah milik, atau pindah waktu-waktu milik. yang lain. Pindah milik, pindah 3 kali, milik. 5 kali waktu longgar yang Oke. luang. Sampai ketemu lagi. Siap ya. Satu buat besok. Di mana Ya. saja. Di masjid, jangan di masjid. Di rumah saja. Iya. Oh, siap. Ya. Gimana? Habis sholat Jumat. Sip ya. Cair 10M. Amin. Terkabul. Cair 10M. Terkabul. Pasti. Salam buat Bang ya. Yuk, pergi ya. Yuk.